Halo semuanya, saya Tika. Hari ini saya mau membuat desain menggunakan GLO 3 dimensi lagi. Untuk desainnya saya terinspirasi dari baju ini, jadi saya akan membuat desain yang mirip-mirip dengan ini. Oke, langsung saja kita mulai. Saya menggunakan avatar wanita dengan pose yang ini. Pertama kita membuat bajunya dulu, bagian badan kita menggunakan menu rectangle atau bisa langsung klik S di keyboard kalian. Kita klik kiri satu kali, lalu ini kita isi. Ini sesuai dengan avatar masing-masing ya. Kalau punya saya isi 22, terus panjangnya 39. Lalu kita add point dan kita klik kiri satu kali di sini di bagian atas. Ini saya isi 8 cm. Lalu yang ke bawahnya ini mau membuat kerung leher ya, kerung leher bagian depan. Untuk kerung leher bagian depan saya mau buat 14 cm. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat internal polygon dari kerung leher bagian atas menuju bagian bawah yang ini. Kita klik dua kali, lalu kita rapikan menggunakan edit curve. Ini kita buat pelengkungnya biar bagus. Oke, kalau udah kita netralkan, lalu kita klik bagian kerung lehernya tadi, kita klik kanan dan kita pilih cut. Ini kita hapus. Lalu kita mau membuat bagian bahu. Kita menggunakan add point lagi, lalu klik kanan. Di sini kita isi 4 cm. 4,5 cm ya. Kita klik OK. Lalu kita hubungkan lagi menggunakan internal polygon dari ujung kerung leher ini menuju bagian sini yang 4,5 tadi. Kita klik dua kali. Kita netralkan, pilih cut. Lalu untuk bahunya sama ya, kita pilih yang add point lagi. Di sini bagian bahu kita klik kanan, lalu line 2, ingat ya line 2-nya kita isi 11, bahunya cukup 11 cm aja. Kita klik OK. Lalu untuk kerung lengan bagian bawah kita isi di sini, ini kita klik kanan, lalu line satunya kita isi 18 cm, kita klik OK dan kita hubungkan menggunakan internal polygon line. Ini kita hubungkan ke sini, lalu klik dua kali dan kita rapikan bentuknya menggunakan edit curve. Kita rapikan, kita buat kerung lengan. Nah, kalau udah dinetralkan, kita pilih garisnya tadi, lalu klik kanan dan cut. Ini kita hapus. Kita add point lagi untuk membentuk yang bagian bawah sini untuk bagian pinggang. Kita klik kanan, lalu line satunya kita isi 2 cm aja. Kita klik OK. Lalu kita hubungkan menggunakan internal polygon dari kerung lengan bagian bawah menuju titik yang dibuat tadi. Kita klik dua kali, kita netralkan, pencet A bisa. Kita klik cut, lalu delete, lalu kita pencet X untuk add point. Kita klik kanan, lalu rasionya ini kita isi 50% biar kopnatnya itu nanti ada di tengah-tengah. Kita klik OK. Lalu pilih add dart. Ini total lebar kopnatnya saya isi 3, lalu untuk tinggi kopnatnya saya isi 14. Klik OK. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita klik enter. Sudah jadi deh. Lalu kita masih menggunakan edit pattern. Yang di bagian tengah muka sini kan nanti mau kita beri kancing ya. Jadi untuk lidah kancingnya itu kita majukan sejauh 2 cm. Caranya ini kita klik kanan, lalu pilih yang offset pattern outline yang ini. Ini untuk membuat lidah kancing untuk tempat kancing. Lalu distance-nya kita isi 2 cm.
lalu kita klik OK. Nah, ini udah jadi, tinggal kita copy paste untuk yang sebelahnya. Jangan lupa pastenya menggunakan mirror paste ya. Lalu kita mau membuat yang bagian belakang. Caranya pakai rectangle lagi, kita klik satu kali, lalu lebarnya sama 22 dan tingginya 39 cm. Lalu untuk kerung lehernya kita add point ya, add point. Line satunya kita isi sama kayak tadi, 8 cm. Lalu untuk ke bawahnya kita isi 1,5 aja, 1,5. Lalu kita hubungkan menggunakan internal polygon line. Kita hubungkan, pencet 2 kali, dan kita rapikan menggunakan edit corporate. Kalau udah rapi, tinggal kita netralkan, lalu klik kanan cut. Nah, kita add point lagi untuk membuat yang bagian bahu. Kita klik kanan, di sini kita isi 4,5 cm. Lalu kita hubungkan menggunakan internal polygon dari ujung kerung leher menuju titik yang kita buat tadi. Kita klik 2 kali, netralkan, lalu cut. Lalu line 2-nya kita isi 11 cm. Klik OK. Untuk kerung lengan bagian bawah sama, kita isi 18 cm. Klik OK, lalu kita hubungkan dari ujung bahu ke kerung lengan bagian bawah. Lalu kita edit menggunakan edit corporate dan kita buat kerung lengan bagian belakang. Kita netralkan, klik kanan, lalu cut. Oh salah, kita netralkan. Kita pakai add point lagi. Untuk bagian bawah kita isi 2 cm. Kita hubungkan dari kerung lengan bagian bawah menuju titik yang kita buat tadi. Lalu kita cut. Selanjutnya kita buat kupnat di tengah-tengah bagian bawah sini. Ini kita isi 50%. Lalu add dart. Kita beri kupnat. Klik kanan, add dart. Lebarnya 3 cm. Untuk bagian belakang saya tingginya mau gunakan 16 cm. Lalu klik OK dan klik enter. Untuk pola belakang, ini bagian tengah belakang ini kita klik kanan lalu pilih unfold. Perhatikan bagian kupnat yang sini kan belum dijahit ya, jadi kita jahit dulu, ya nanti lupa. Nah, ini udah terjahit. Lalu kita pindah ke bagian 3 dimensi. Ini kita posisikan sesuai dengan letak masing-masing pola. Ini saya taruh sini dan ini saya taruh yang sini. Untuk pola belakang saya taruh di belakang, lalu kita jahit. Kita jahit menggunakan segmen sewing. Bahu ketemu bahu, lalu sisi juga ketemu dengan sisi. Nah, kalau udah terjahit, tinggal kita simulasikan. Oke, ini udah jadi. Oke, bagus lah ya. Lalu kita beri kancing. Tadi kan belum kita beri kancing ya. Kita klik ini, button. Lalu kita pasang di yang garis ini. Ini kan ada garis ya, yang tadi kita
panjangnya kita keluarkan tadi. Ini kita klik satu kali, lalu kita pilih yang ini, select atau move button ini. Kancingnya ini kita pilih copy, lalu kita klik kanan lagi, paste. Ini kita klik kanan sembarang, lalu ini kita isi number of buttonnya kita isi 3, lalu intervalnya kita isi 7 ding, kita isi 7, lalu kita klik OK. Dan ini semua kancingnya kita blok, kita copy, dan kita paste untuk yang sebelahnya. Pastikan pas ya, nanti tidak junjing. Nah, kalau udah, kita blok lagi semuanya. Lalu ini convert to buttonhole, karena kan yang sini kancingnya ya, jadi yang sebelahnya harus lubang kancingnya. Setelah kita convert ke buttonhole, lalu yang semua kancingnya ini kita blok dan kita hubungkan ke buttonhole masing-masing. Nah, ini udah jadi. Lalu kita simulasikan lagi. Nah, jadinya sudah seperti ini kalau diberi kancing tertutup ya. Kalau tadi kan buka, sekarang udah tertutup. Lalu kita buat roknya. Roknya ini model mermaid ya, jadi nanti bagian bawah itu ada potongan. Kita pilih Red Angel, lalu kita klik kiri satu kali. Lebarnya saya isi 23. Lalu untuk tingginya saya isi 50. Ini kita berikan add point untuk bagian pinggul. Saya isi pinggul kan 18 ya, tinggi panggul itu 18. Kita klik OK. Lalu bagian pinggang ini kita add point lagi, kita isi 3 untuk bagian pinggang. Lalu kita hubungkan kedua titik yang telah kita buat tadi. Ini kita cut. Nah, ini. Lalu bagian panggul sedikit kita keluarkan. Dibentuk lengkung ya untuk bagian panggul. Lalu kita add point lagi untuk membuat hook nut bagian rok. Rasionya 50% sama. Lalu kita pilih yang add dart. Add dart 3. Ini 12. Kita klik OK dan enter. Untuk bagian bawahnya ini mau saya masukkan 4 cm. 4, klik OK, lalu buat garis. Kita cut dan kita hapus. Lalu kalau udah kayak gini, ini tinggal kita buka aja, klik kanan unfold. Nah, unfold, hook nutnya jangan lupa dijahit dulu biar nggak lupa. Ini kita copy paste untuk yang bagian belakang. Ini perhatikan ya, ini kan bagian depan ada overlap yang buat kancing tadi, yang ini yang tadi keluar 2 cm keluar 2 cm tadi loh. Ini jadi bagian roknya juga harus kita buat titik sesuai dengan ukuran overlap atasnya tadi. Ini kita buat titik dari tengah muka, kita buat titik 2 cm, ke sini juga 2 cm. Yang bagian sebelahnya juga kita buat 2 cm untuk overlap kancingnya tadi. Kalau udah, kita posisikan menggunakan Shift F. Kita posisikan di posisi masing-masing, yang belakang juga.
lalu kita jahit menggunakan segmen sewing. Lalu juga kita jahit dengan bagian badan. Perhatikan ya, untuk yang bagian tengah muka ini agak sedikit rumit. Untuk yang bagian tengah muka ini saya menggunakan free sewing, yang ini free sewing. Caranya, klik tengah muka sampai ke pupnat bagian depan, lalu pilih yang ini sampai sini, yang sebelahnya juga sampai sini, lalu ini sampai sini. Nah, kalau udah tinggal kita simulasikan lagi. Ini sudah tersambung bagian depan dan belakang, roknya juga sudah tersambung, udah rapi, bagus ya, ini ngepas. Lalu kita mau membuat potongan rok yang bagian bawah sini. Ini kan ada potongan untuk membuat mermaidnya. Itu caranya kita hapus dulu bagian titik di tengah-tengah ini, biar nanti tidak mengganggu. Kita pilih edit pattern, lalu titik di tengah-tengah ini kita hapus dulu, nanti tidak mengganggu. Ini delete point, dan kita harus tahu ini lebarnya berapa, ujung bawah rok ini. Ini tinggal kita klik, lebarnya kan 40 ya, berarti untuk membuat bagian bawah rok mermaid itu adalah 40 kali 2, jadi 2 kalinya ini, 2 kalinya lebar bawah ini. Kita menggunakan rectangle, lebarnya 40 kali 2 berarti 80, lalu tingginya saya buat 25 cm. Kita klik OK. Kita buat 2 untuk bagian belakang juga. Ctrl C, Ctrl V. Kita pasang di sini. Ini nggak bisa pakai menu yang arrangement point ya, jadi harus kita posisikan manual. Ini kita flip normal dulu, kita hadapkan ke belakang. Kita posisikan di bawah sini, lalu kita jahit. Sisinya juga sama. Bagian depan juga kita jahit. Ini, nah, lalu kita simulasikan lagi. Nah, jadinya mermaidnya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Selanjutnya kita mau membuat lengan, kita menggunakan rectangle lagi. Kita klik kiri 1 kali, lalu lebarnya kita isi 20, dan tingginya saya isi 25. Kita klik OK. Lalu kita add point untuk bagian tinggi puncak lengan. Add point, length satunya kita isi 13. Kita klik OK. Lalu kita pilih internal polygon dan kita hubungkan dari ujung atas ini ke titik yang tadi kita buat. Kalau udah, tinggal kita cut. Lalu kerung lengannya kita buat menggunakan edit curve. Nah, kita buat kerung lengan seperti ini. Yang bagian bawah, yang bagian sini tidak perlu kita edit karena kan nanti mau dibuat agak gelembung ya. Karena lengannya ini agak menggelembung, jadi bagian tengah sini mau saya panjangkan ke sini. Caranya klik edit pattern, lalu ini kita klik 1 kali, klik kanan,
kita pilih offset pattern outline, kita isi 10 cm, lalu kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini tinggal kita buka, pilih unfold, dan kita copy paste untuk yang bagian sebelahnya. Ini sepertinya kalau kita pakai arrangement point jadinya kesusahan, jadi kita posisikan manual aja ya. Ini saya klik Ctrl Z, kita undo dan kita posisikan manual. Ini saya belokkan, pasang di sini. Yang satunya juga sama. Ini agak tricky sih, agak susah. Bukan susah sih, agak lumayan jelimet karena kita harus posisikan manual. Nah, oke, lumayan ya, udah di posisi masing-masing. Lalu kita jahit. Saya menggunakan free sewing ya, free sewing. Dari titik tengah ini ke bawah, ini ke sini, dihubungkan dengan ini. Ini ketemu dengan yang sini. Lalu sebelahnya sama. Kalau udah tinggal kita simulasikan. Bismillah ya, semoga bisa. Oke, ini udah jadi. Lalu sisi lengannya juga kita gabungkan menggunakan segmen sewing aja yang gampang. Ini jahit dengan yang ini, sebelahnya juga dijahit, lalu disimulasikan lagi. Selanjutnya kita buat sedikit kerutan di bagian bawah lengan sini. Kita pakai right angle, klik kiri 1 kali, lebarnya saya isi 23, tingginya 1,5 aja. Sama, kita Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sini. Lalu ini kita jahit. Kita posisikan dulu ya di tempatnya masing-masing. Ini di sini. Lalu jahit menggunakan free sewing. Sini sampai sini ketemu dengan ini. Yang satunya ini juga sama, sampai sini ketemu ini. Lalu kita simulasikan. Oke, udah. Lalu bagian sisi, lalu ini juga kita jahit pakai segmen sewing. Ini ketemu yang ini. Harus kita zoom karena kan tadi kecil banget ya, cuma 1,5. Jadi ngezoomnya kudu mantap. Kita jahit, jangan sampai melintir. Oke, udah. Lalu kita buat ruffle di bagian lengan bawah sini, kiri kanan. Kita pakai right angle lagi. Kita klik kiri 1 kali,
Lebarnya saya isi 50 aja biar nggak usah ganti. Tingginya 6 cm. Lalu kita copy paste untuk bagian sebelahnya. Dan kita posisikan di posisi masing-masing. Ini juga sama di sini. Lalu kita jahit dulu pakai segmen sewing aja. Jahit, disimulasikan. Oke, jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita mau bikin kerahnya. Untuk membuat kerah, jadi kita harus tahu dulu lingkar kerung leher. Jadi ini kita klik edit pattern, lalu kita arahkan ke leher depan. 16,4 ditambah 8,2, berarti 24, sekian ya. Kita buatkan jadi 25. Kita pakai lead angle lagi. Saya buatnya di sini di atas. Ini lebarnya diisi 25, lalu tingginya saya isi 8. Karena ini kan kerahnya mau saya buat gede, jadi tingginya pakai 8 cm. Lalu kita klik OK. Lalu kerahnya kita bentuk menggunakan curve point, yang ujung sini mau saya tarik biar lebih lebar. Gini. Lalu kita add point untuk di bagian yang sini, yang tengah belakang ini. Kita klik kanan, lalu kita isi line satunya 3,5, lalu kita klik OK, dan kita buat garis menggunakan internal polygon. Nah, kita buat dulu seperti ini, dan di garis ini kita cut. Nah, kenapa harus dipisah kayak gini? Karena kan kerah itu nanti dibalik ya, yang ini buat kaki kerahnya, terus ini buat kelopak kerah. Kalau udah kayak gini, kita copy paste untuk yang sebelahnya. Copy, pastenya jangan lupa pakai mirror paste. Nah, udah begini. Kita aktifkan arrangement point, lalu kita pasang. Ini di sini, lalu yang ini di sini. Oh iya, lupa, ini kelupaan. Kita add point dulu ya di bagian sini. Di bagian bawah sini yang menyambung dengan lingkar kerung leher itu harus ada bagian depan dan belakangnya. Tadi kan yang belakang ukurannya 8,2 ya. Jadi kita klik di sini. Kita isi 8,3 lah. 8,3. Di sini juga kita isi 8,3. 8,3, lalu kita klik OK. Dan baru kita jahit. Ini kita jahit dengan yang ini. Yang belakang juga sama. Lalu ini kita hubungkan. Nah, udah. Nah, ini perhatikan biar yang ini kan belum kita jahit ya, yang kelopak kerahnya. Biar ini nanti waktu kita simulasikan nggak jatuh, jadi perlu kita freeze dulu biar nanti nggak jatuh kalau kita simulasikan. Nah, ini udah jadi, kaki kerahnya udah terpasang. Lalu selanjutnya kita tinggal mengurus yang kelopak kerah. Lalu sebelum ini kita pasang yang kelopak kerahnya, kita flip normal dulu. Nah, kalau udah di flip, lalu kita posisikan di tempatnya masing-masing. Ini di bagian sini, yang ini sebaliknya di sebelah satunya.
Nah, seperti ini baru kita jahit. Lalu bagian yang sini juga kita hubungkan. Nah, kalau udah terjahit ini baru kita unfreeze dulu. Unfreeze dan disimulasikan. Nah, ini kelopak kerahnya udah terpasang. Selanjutnya tinggal kita tarik-tarik biar ini membentuk kelopak kerah yang bagus. Kita tarik sedikit demi sedikit ya. Nah, ini akhirnya udah terpasang kelopak kerahnya. Kalau udah kita membuat membuat sambungan di bagian sini kayak telisir gitu. Ini kita offset pattern outline dulu, kita isi 1,5, yang sebelahnya juga sama, ini 1,5, kita klik OK, lalu kita buat garis. Nah, ini tinggal kita pilih cut dan sewing. Ini juga sama, pilih cut dan sewing. Nah, udah, lalu kita buat ruffle di bagian bawah kerah. Ini kita harus tahu dulu panjangnya berapa. Ya, 34 kali 2 berarti 70 sentian. Kita pakai square, ini diisi lebarnya 70, lalu tingginya 5. Kita klik OK. Kita buat 2 untuk kanan dan kiri. Lalu di bagian 3D-nya kita posisikan di posisi masing-masing. Gini, dan kita jahit. Ini. Lalu ini jahit dengan ini. Nah, seperti ini, dan kita simulasikan. Selanjutnya, biar lebih cantik, ini mau saya ganti motifnya. Caranya kita klik objek browser, lalu di fabric ini kan ada tanda tambah ya. Ini kita pilih add point, lalu kita cari motif mana yang mau kita masukkan. Misalkan kalau punya saya mau pakai ini motif kotak-kotak, biar sama kayak contohnya tadi ya. Nah, ini lalu yang kecil ini mau saya ganti jadi virtual. Kita pilih new fabric lagi, ini kita ganti ke biru ini.
pilih biru ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat ikat pinggang di bagian sini pakai square lagi. Saya mau buatnya di sini. Lebarnya itu berarti lingkar pinggang dibagi 2. Saya mau kasih 32. Lalu tingginya 5 cm. Kita klik OK. Kita copy paste untuk yang bagian belakang. Lalu tinggal kita posisikan di sini. Dan jangan lupa sisinya dijahit. Nah, ini hasil jadinya. Apakah sudah mirip dengan contoh kita yang tadi, yang ini? Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.